Kiai Haji Ali Masud atau lebih dikenal dengan sapaan Gus Ud. Ia lahir pada tahun 1908 di Pagerwojo, Sidoarjo, wafat pada tahun 1979. Beliau dimakamkan di Desa Pagerwojo, Sidoarjo. Sampai sekarang banyak yang berziarah ke makamnya, terutama malam Jumat Legi. Beliau adalah seorang waliullah yang luar biasa, hingga tak ada satupun ulama atau para wali di tanah Jawa ini yang tak mengenal sosok beliau. Selama hidupnya, Kiai Haji Ali Masud sangat ringan tangan, memberi motivasi atau pencerahan pada yang membutuhkan. Beliau sering menjadi rujukan para kiai di Jawa Timur untuk memecahkan problematika umat Islam. Ketika kita membicarakan sosok wali yang satu ini, kalangan Nahdien pasti banyak yang tahu kisah-kisah tentang beliau. Gus Ud mendapat derajat kewalian itu sejak masih kecil. Gus Ud sangat nakal dan banyak tingkah hingga membuat ayahnya sering marah kepadanya. Sang ayah konon orang yang alim dan mengajar ngaji di rumahnya. Setiap ayahnya mengajar sering terganggu oleh suara-suara teriakan Gus Ud kecil itu, hingga sang ayah memarahinya bahkan memukulnya dengan kayu kecil. Nah, dari situlah sang ayah melihat keanehan pada diri sang putra tersebut. Suatu saat ayahnya menegur beliau sambil membentak, "Kamu ini banyak tingkahnya, makanya gak bisa ngaji." Kemudian si kecil Gus Ud menimpali teguran ayahnya, "Ngajar ngajinya saya ganti ya." Ayahnya heran dengan ucapan anaknya yang baru berusia 8 tahunan itu. Gus Ud langsung mengambil kitab kuning ayahnya tersebut dan langsung membacanya, meskipun kitab itu gundul tidak ada harokatnya. Gus Ud kecil itu lancar membacanya. Berikut menjelaskan semua keterangan kitab itu. Subhanallah, ayahnya terheran-heran. Sejak itulah sang ayah membiarkan saja apa yang dilakukan putranya itu. Dalam kisah yang lain, saat itu musim haji, Gus Ud berangkat haji sama-sama dengan Kiai Haji Mas Zubair bin Harits. Ketika para jamaah haji mau diberangkatkan, di dalam pesawat itu, Gus Ud membaca marhabanan dengan suara keras dan tidak teratur sambil memukulkan sesuatu yang dipakai untuk musiknya. Semua yang melihat tidak berani melarang, karena seluruh penumpang paham siapa itu Gus Ud. Hanya salah satu awak pesawat lelaki menegur Gus Ud dengan halus. "Maaf Pak, pesawat mau berangkat. Tolong berhenti dulu," katanya. Lalu Gus Ud berhenti membaca marhabanan itu dengan hati yang dongkol. Dan lalu apa yang terjadi? Sampai beberapa jam mesin pesawat itu tidak mau hidup. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan ternyata tidak ada masalah. Tetapi tetap saja tidak bisa hidup mesinnya. Akhirnya salah satu jamaah haji ada yang menegur salah satu awak pesawat tadi agar minta maaf pada Gus Ud karena telah menegurnya untuk diam. Maka anjurannya dituruti juga. "Saya minta maaf ya Pak atas kelancangan saya tadi. Jika sekarang Bapak mau baca marhabanan tadi, monggo." Lalu Gus Ud menjawab, "Iyo." Dengan rasa suka, Gus Ud langsung membaca marhabanan seperti tadi dengan memukul-mukul sesuatu untuk menjadi musiknya. Dan mesin pesawat langsung bisa hidup dan berangkat ke Saudi dengan selamat.